Selamat datang di To Be More Learning Center. Saya akan melanjutkan membacakan buku Meditation karya Marcus Aurelius. Buku 3 ditulis di Carnuntum. Kita harus memperhitungkan, tak hanya hidup kita berkurang setiap harinya dan yang tersisa dari hidup kita pun semakin menghilang. Akan tetapi, ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan, bahwa jika seorang manusia hidup lebih lama, tak ada jaminan bahwa pemahaman kita akan terus memadai, sehingga kita bisa memahami segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, dan mempertahankan kemampuan untuk merenung yang bergantung pada pengetahuan yang menyangkut keilahian dan kemanusiaan. Ketika kondisi ingatan menurun akibat usia, yang akan terlebih dahulu hilang adalah kekuatan untuk membuat diri kita berguna, untuk memenuhi kewajiban kita, dan semua hal yang memerlukan logika. Ketika seseorang mulai masuk pada kondisi ingatan yang menurun akibat usia, ia akan tetap berhasil melakukan hal-hal seperti bernafas, makan, berimajinasi, dan mempunyai keinginan. Sebelum kemampuan itu tersebut pergi, yang akan terlebih dahulu hilang adalah kekuatan untuk membuat diri kita berguna, memenuhi tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita, dan secara jelas memilah dan memisahkan berbagai peran dalam hidup, dan menimbang apakah seseorang perlu mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya, dan semua hal lain semacamnya yang sepenuhnya memerlukan logika yang terlatih. Jika kita harus memiliki perasaan mendesak dalam diri, tidak hanya karena kita semakin mendekati kematian, tetapi juga karena pemahaman kita tentang berbagai hal dan kemampuan kita untuk mengerti tentang semua itulah yang akan lebih dahulu meninggalkan kita sebelum kita pergi dari dunia ini. Kita juga perlu mengamati bahwa segala sesuatu yang terjadi berkat anugerah alam yang mengandung sesuatu yang menyenangkan sekaligus menarik. Sebagai contoh, ketika roti dipanggang, maka beberapa bagiannya akan terbelah ke permukaannya, dan bagian-bagian ini akan merekah terbuka dan memunculkan pola yang tak selalu selaras dengan seni yang diinginkan oleh si tukang roti, tetapi tetap terlihat indah dan dengan cara yang unik memantik selera kita untuk menyantap roti tersebut. Dan juga buah ara, ketika sudah mendekati matang akan pecah terbuka. Dan pada buah zaitun yang matang, bagian yang hampir membusuk menambah keindahan unik pada buahnya. Demikian pula ketika daun jagung sudah melengkung mendekati layu, dan alis seekor singa, buih yang keluar dari mulut babi hutan, dan berbagai hal lainnya. Sekalipun hal-hal tersebut amat jauh dari indah, kita tak hanya memperhatikannya secara terpisah, tetapi hal-hal tersebut merupakan konsekuensi yang dibentuk oleh alam, dan ini membuatnya menjadi lebih indah dan memberikan mereka daya tarik. Sehingga jika seseorang yang memiliki perasaan dan pemikiran yang mendalam dengan rasa hormat pada cara kerja semesta keseluruhan, maka hampir tidak ada yang tidak akan menemukan kesenangan di hampir setiap aspek di sifatnya, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang insidental. Orang seperti itu juga akan menyukai rahang terbuka binatang buas yang hidup, seperti mereka menyukai representasi tiruan yang dibuat oleh para pelukis dan pematung. Dan pula perempuan dan laki-laki lanjut usia, ia bisa melihat kematangan dan keelokan, serta kecantikan yang menarik pada orang-orang muda yang bisa dilihatnya dengan mata yang jernih. Dan banyak hal serupa yang akan muncul tidak menyenangkan bagi setiap orang, tetapi hanya bagi mereka yang benar-benar telah akrab dengan alam dan hasil karyanya. Hippocrates menyembuhkan berbagai penyakit, kemudian jatuh sakit dan meninggal karena penyakit itu sendiri. Para ahli nujum Chaldea menyampaikan ramalan kematian kepada banyak orang, kemudian takdir merenggut nyawa mereka sendiri. Alexander, Pompei, Julius Caesar telah begitu sering membuat begitu banyak kota hancur lebur,
dan dalam berbagai peperangan menghabisi puluhan ribu nyawa dari pasukan kavaleri dan infanteri. Akhirnya mereka pun meninggalkan kehidupan ini. Herakleitos, setelah sekian lama berspekulasi tentang lautan api di alam semesta, justru dibanjiri oleh air di lambung dari penyakit beri-beri yang dideritanya, dan meninggal dunia dalam kondisi terbungkus dalam kotoran sapi. Sementara hama menghancurkan Demokritos, dan hama lainnya yaitu manusia-manusia keji dan tidak bermoral membunuh Sokrates. Lalu, apa makna dari semua ini? Kau telah menaiki kapal, telah berlayar, telah tiba di pantai untuk berlabuh. Ayo kembali ke darat. Jika menuju kehidupan lain pun, kau akan menemukan para dewa di mana-mana, bahkan di daratan itu. Namun, jika semua ini dijalani tanpa sensasi indera manusia, kau akan berhenti menderita rasa sakit dan juga kenikmatan. Tidak lagi terikat pada wadah tubuh, seperti tuan yang hanya bisa berkuasa sejauh budak bisa berkuasa. Karena yang satu adalah pikiran dan keilahian, sementara yang lainnya adalah tanah liat dari debu dan darah. Jangan menyia-nyiakan sisa hidupmu untuk memikirkan orang lain, kecuali terkait dengan hal-hal yang menjadi kebaikan bersama. Kenapa kau harus kehilangan waktu dan kesempatan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih penting? Maksudku, memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Mengapa, apa yang ia katakan, apa yang ia pikirkan, apa yang ia renungkan, dan apapun semacam itu akan membuat kita menyimpang jauh dari pengawasan ketat pikiran pengendali. Karena itu, kita perlu memeriksa urutan pikiran kita agar jangan sampai ada satupun pikiran yang tidak berguna dan tanpa tujuan. Dan terutama segala sesuatu yang bersifat terlalu ingin tahu atau berbahaya. Dan biasanya dirimu untuk hanya memikirkan hal-hal yang bisa menjadi jawabanmu ketika ada yang tiba-tiba bertanya, apa yang tengah berkecamuk di dalam pikiranmu? Maka kau dapat mengatakan dengan terus terang apapun itu, hal ini atau hal itu. Dan dengan demikian jawabanmu dapat langsung membuktikan bahwa semua pikiranmu lugas dan baik. Pikiran makhluk sosial yang tak hanya mengembara pada hal-hal yang membawa kenikmatan maupun kesenangan belaka, dan bukan juga memikirkan tentang persaingan atau kedengkian dan kecurigaan atau apapun yang menyebabkan wajahmu merona merah karena malu untuk mengakui apa yang sebenarnya ada di dalam pikiranmu. Bagi orang yang seperti ini, jika ia tak lagi menunda untuk berada bersama orang-orang terbaik, seperti pendeta maupun para pelayan dewa, ia menggunakan kekuatan ilahiyah yang tertanam di dalam dirinya untuk membuat dirinya tak lagi tercemari oleh kesenangan, tak terluka oleh rasa sakit apapun, tak tersinggung oleh hinaan apapun, tak tersentuh oleh kesalahan apapun, menjadi petarung dalam pertempuran mulia, tak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu apapun, berakar erat dalam keadilan, memiliki dengan sepenuh jiwa apapun yang terjadi padanya dan ditugaskan untuknya. Dan tidak sering, kecuali jika sangat dibutuhkan, dan untuk kebaikan bersama membayangkan apa yang orang lain ucapkan atau lakukan atau pikirkan. Ia hanya memikirkan pekerjaannya untuk membawa rasa puas dalam hidupnya, dan hanya takdir yang diberikan pada dirinya oleh yang total, yang diberi perhatian penuhnya. Mengenai pekerjaannya, ia membuatnya luar biasa. Tentang nasibnya, ia meyakinkan bahwa nasibnya bagus, bahwa bagian yang ia miliki memang sudah tepat bagi dirinya. Bagian yang diberikan kepada masing-masing orang dibawa oleh tiap-tiap orang di pundak mereka, dan bagian tersebut pun membawa mereka. Ia juga ingat bahwa setiap makhluk rasional adalah saudara seperjuangannya. Maka ia ingat pula bahwa insting untuk mengayomi orang-orang tersebut memang sesuai dengan kodrat manusia. Namun bagaimanapun juga, ia tak boleh berpegang pada opini semua orang, kecuali mereka yang benar-benar telah menjalani hidup sesuai dengan alam.
Mengenai orang-orang yang tidak menjalani kehidupan seperti itu, ia akan terus mengingatkan dirinya sendiri. Orang macam apa mereka ketika berada di rumah maupun di luar, pada malam dan siang hari, siapa mereka, dan bersama siapakah mereka menjalani hidup yang serba tak murni tersebut. Oleh karenanya, ia pun mengabaikan segala pujian yang datang dari orang-orang itu, karena mereka sendiri orang-orang yang tak puas dengan diri mereka sendiri. Jangan bekerja dengan enggan, atau tanpa memperhatikan kepentingan umum, atau tanpa berdasarkan pertimbangan, atau dengan sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran. Jangan bertindak seakan-akan engkau orang yang paling cerdas. Jangan menjadi orang yang suka mengoceh atau ikut campur. Dan lebih jauh lagi, biarlah kekuatan ilahi yang ada di dalam dirimu menjadi penjaga sepenuhnya dari makhluk sepertimu, yang sepenuhnya laki-laki dan matang usia, seorang negarawan, seorang warga Roma, dan seorang penguasa yang menempati posisi dalam hidup seperti seorang laki-laki yang menanti tanda-tanda yang akan memanggilnya dari kehidupan, dan selalu bersiap untuk berangkat tanpa perlu membutuhkan sumpah setia atau kesaksian manusia. Selalu riang gembira dan pertahankan keamanan dirimu dari mencari bantuan pihak luar maupun kedamaian yang dapat diberikan orang lain. Tugasmu adalah berdiri tegak dengan kemampuan sendiri, bukan ditegakkan oleh orang lain. Apabila kau menemukan dalam kehidupan manusia sesuatu yang lebih baik daripada keadilan, kebenaran, pengendalian diri, keberanian, dan dengan kata lain apapun yang lebih baik dibandingkan kepuasan diri dalam pikiranmu sendiri yang membuatmu terus bertindak sesuai dengan alasan yang benar dan dalam kondisi yang diberikan kepada dirimu sendiri tanpa bisa memilih. Apabila, seperti yang kukatakan, kau dapat melihat apapun yang lebih baik dari semua ini, maka berpalinglah kepadanya dengan segenap jiwamu, lalu nikmati keutamaan yang telah kau temukan ini. Namun bila tak ada yang terbukti lebih baik dari kekuatan ilahi yang ditanamkan di dalam diri, yang telah membawa semua dorongan dalam dirimu di bawah kendalinya, yang cermat mengamati pikiranmu, dan seperti yang disampaikan oleh Sokrates, yang telah menarik diri dari bujuk rayu panca indera dan telah menyerahkan dirinya pula pada para dewa dan berupaya untuk merawat umat manusia. Apabila kau merasa hal-hal lainnya lebih kecil dan lebih remeh dari ini, maka jangan beri ruang dalam hidupmu untuk mereka. Karena sekali kau berbalik dan condong pada hal-hal itu, maka kau tidak akan lagi bisa, seperti pikiran yang teralihkan, memilih keutamaan yang merupakan milikmu sendiri. Karena tidak benar bahwa apapun yang tatanannya berbeda, seperti pujian dari orang banyak, atau kekuasaan, atau kenikmatan akan kesenangan, harus bersaing dengan keutamaan rasional dan sosial. Semua hal tersebut mungkin tampak menyenangkan untuk sementara waktu, tetapi tak lama kemudian mereka dapat mengambil kendali dan menyeret kita. Jadi kau, seperti yang selalu kusampaikan, dengan bersungguh-sungguh dan dengan bebas memilih yang lebih baik dan berpegang padanya. Tetapi hal-hal yang berguna itu lebih baik. Baiklah jika demikian. Apabila hal tersebut berguna bagimu sebagai makhluk rasional, lanjutkanlah. Namun jika hal tersebut hanya bermanfaat bagimu sebagai hewan, tolaklah dan pertahankanlah nilaimu tanpa diliputi dengan kecongkaan. Hanya pastikan bahwa pengamatanmu terperinci, sudah tepat. Jangan pernah menilai apapun sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu sendiri, jika hal tersebut membuatmu mematahkan imanmu, kehilangan harga diri, membenci orang lain, memandang dengan penuh rasa curiga, mengumpat dan melakukan tindakan kemunafikan, dan menginginkan segala sesuatu yang tak boleh diketahui maupun didengarkan oleh banyak orang. Seseorang yang mengutamakan pikiran dan keilahiannya sendiri dan memuji supremasi ilahi di dalam dirinya tidak membutuhkan drama dalam hidupnya, tidak bertingkah seolah dirinya adalah korban, tidak butuh kesendirian maupun keramaian, dan yang paling utama dari semuanya, ia dapat menjalani hidup dengan sikap tidak mengajar atau menghindar. Dan tidak menjadi masalah baginya apakah ia akan mempertahankan jiwa yang
dilingkungi oleh tubuhnya untuk waktu yang lebih lama atau lebih pendek. Karena sekalipun dirinya harus meninggalkan segala sesuatu di sini, dan saat ini juga ia siap pergi, semudah melakukan tindakan lainnya dengan sopan dan teratur. Sepanjang hidupnya ia sangat berhati-hati terhadap satu hal, yaitu pikirannya tidak boleh bergeser ke keadaan tanpa keterkaitan dengan makhluk rasional dan sosial. Di dalam pikiran orang-orang yang dihukum atau dibersihkan, kau tidak akan menemukan sesuatu yang kotor, atau yang tidak murni, atau yang ditutup-tutupi. Takdir tidak akan menjemputnya dalam hidup yang tak lengkap, seperti yang mungkin dikatakan tentang seorang aktor yang meninggalkan panggung sebelum perannya selesai dan mengakhiri pertunjukannya. Selain itu, kau tidak akan menemukan bahwa yang merendahkan dirinya atau penuh kepura-puraan atau ketergantungan maupun keterasingan, tak ada yang bisa disalahkan padanya, tak ada yang perlu disembunyikan. Hormatilah kekuatan penilaianmu. Semua sepenuhnya bergantung padanya untuk memastikan bahwa pikiran pengendalianmu tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang tidak konsisten dengan kodrat maupun konstitusi dari makhluk rasional. Dan kondisi ini menjamin pemikiran yang tenang, simpati pada manusia lain, dan kepatuhan pada para dewa. Jadi, buang semua hal itu dan berpegang hanya pada beberapa hal ini saja. Ingatkan dirimu juga bahwa setiap orang hidup hanya di masa kini, dan hanya sebagian kecil dari waktu sisanya adalah kehidupan masa lalu atau masa depan yang tidak pasti. Maka, waktu setiap manusia untuk hidup itu sungguh pendek, dan celah bumi tempat ia tinggal itu kecil, dan popularitasnya terlama yang akan ia dapatkan setelah ia meninggal pun sungguh pendek. Dan bahkan, ini hanya akan berlanjut dengan digantikan oleh manusia-manusia yang malang, yang juga akan cepat mati, yang bahkan tidak mengenali diri mereka sendiri, apalagi orang yang sudah lama meninggal. Sebuah tambahan untuk pertunjukan-pertunjukan yang telah disebutkan di atas, buatlah untuk dirimu sendiri definisi atau deskripsi hal apa yang muncul di benakmu, sehingga kau dapat melihat secara jelas apa yang menjadi intisari darinya, dengan semua kegamblangannya, semuanya secara keseluruhan, dan beritahu dirimu sendiri nama yang tepat, dan nama bagian-bagian yang menyusunnya, dan bagaimana ia akan dipahami. Tidak ada yang lebih kondusif lagi bagi kebesaran pikiran, selain kemampuan untuk memeriksa setiap elemen pengalaman dalam hidup kita secara metodis dan jujur, selalu pada saat yang sama, menggunakan sebagai sarana untuk merefleksikan kodrat alam semesta dan kontribusi apa yang diberikan dari tindakan atau peristiwa yang terjadi pada alam semesta, apa nilainya bagi semesta secara keseluruhan, dan apa nilainya bagi seorang manusia. Dan manusia merupakan penduduk di kota tertinggi ini, di mana kota-kota lain hanyalah bagiannya. Tanyakan kemudian, apakah benda yang sedang membuat impresi padaku ini? Apa isinya? Dan seberapa lama ia dapat bertahan? Keutamaan apakah yang aku butuhkan untuk menghadapinya? Kelembutan misalnya, atau keberanian, kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, kemandirian, dan sebagainya. Di dalam setiap penempatan, kita harus berkata, semua ini datang dari para dewa, berdasarkan ketetapan takdir dan berputar berdasarkan pintalan benang nasib, atau kebetulan serupa lainnya. Dan hal lain ini datang dari sesama manusia, kerabat dan kolegaku, mereka yang tidak tahu apa yang sesuai dengan kodratnya sendiri. Namun aku tahu, dan karena inilah aku memperlakukan mereka dengan baik dan adil, mengikuti hukum kodrat persaudaraan kita. Meskipun demikian, pada saat yang sama aku berusaha memberi sesuatu yang pantas dan tetap netral secara moral untuk mereka. Jika kau fokus mengerjakan apa yang ada di depanmu, mengikuti nalar secara sungguh-sungguh,
dengan penuh tekad ketenangan tanpa memberikan perhatian pada gangguan apapun, tetapi menjaga bagian dari dirimu yang ilahi tetap murni, seolah-olah kau harus segera mengembalikannya. Jika kau berpegang pada hal ini, tak berharap apapun, tidak takut pada apapun, tetapi merasa puas dengan hal yang kau lakukan saat ini karena selaras dengan alam, dan dengan kebenaran yang agung di dalam setiap kata dan setiap bunyi kau utarakan, maka kau akan hidup bahagia dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Seperti halnya para tabib selalu siap dengan alat-alat maupun pisau untuk perawatan darurat apapun, demikian pula prinsipmu harus membuatmu siap untuk memahami semua hal yang ilahiyah serta manusiawi, dan kinerja dari setiap tindakan sekecil apapun, dengan pemusatan perhatian pada ikatan yang saling menyatukan antara yang ilahiyah dengan yang manusiawi. Karena kau tidak akan bisa melakukan tindakan apapun yang bersifat duniawi tanpa mengacu pada yang ilahi, begitu juga sebaliknya. Berhentilah mengembara tak tentu arah, karena kau tidak akan membaca catatanmu sendiri, maupun sejarah warga Yunani dan Romawi kuno, maupun kutipan dari buku-buku terpilih yang kau simpan untuk melewatkan waktu senggang di masa tua. Bergegaslah menuju titik akhir, tinggalkan harapan yang sia-sia, selamatkan dirimu sendiri. Jika kau masih peduli pada dirimu sendiri, selagi kau masih mampu. Mereka tidak tahu betapa banyak arti dari kata mencuri, menanam, membeli, berdiam diri, melihat apapun yang perlu dilakukan. Karena hal ini tidak dipengaruhi oleh pandangan mata, tetapi jenis penglihatan yang berbeda. Tubuh, jiwa, pikiran. Sensasi adalah milik tubuh, dorongan adalah milik jiwa, dan penilaian adalah milik pikiran. Menangkap impresi dari bentuk dan tampilan di permukaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh binatang sekalipun. Ditarik ke sana kemari oleh tali temali hawa nafsu adalah karakteristik yang juga dimiliki oleh hewan liar. Dan selir laki-laki muda dan juga pada Palaris serta Nero, dan memiliki pikiran sebagai panduan untuk melakukan tindakan yang tampaknya tepat, juga dimiliki oleh mereka yang tak percaya pada para dewa, dan mereka yang mengkhianati negeri, dan mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang serba tercela, sembunyi-sembunyi dari pengetahuan orang lain. Apabila semua hal yang aku sampaikan di atas menjadi lazim bagi semuanya, maka karakteristik yang menentukan dari seorang yang baik adalah yang memiliki rasa senang dan puas terhadap apapun yang terjadi, dan terhadap pintalan benang takdirnya, dan tidak mencemari kekuatan ilahi yang tertanam di dalam dadanya, atau menyusahkannya dengan impresi yang membingungkan, tetapi justru menjaga pertolongannya dengan konsisten, mengikuti dengan patuh dalam kesetiaan pada Sang Ilahi, tidak mengatakan apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran maupun melakukan apapun yang tidak sesuai dengan keadilan. Dan apabila semua orang tidak percaya bahwa ia menjalani hidup yang sederhana, sopan dan bahagia, maka ia tidak marah terhadap salah satu dari mereka. Ia tidak pula bergeser dari perjalanan yang menuju akhir hidupnya, di mana ia harus menjadi murni, damai, untuk siap pergi, dalam harmoni yang tidak dipaksakan dengan takdirnya. Bersambung ke buku 4.